introduce myself. My name is Dehanita Mefis Aulia, with number NPM 2541-2029, from Accounting Class 25A, Economic Statistic Course, Lecture Mr. Febrian Eko Saputra SM MSM. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang ukuran penyebaran data dalam statistika ekonomi. Materi ini penting karena dalam analisis ekonomi kita tidak hanya menilai rata-rata, tetapi juga bagaimana data tersebut tersebar. Definition of data distribution atau definisi distribusi data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Artinya, kita tidak hanya melihat nilai tengah, tetapi juga melihat apakah data tersebut berkumpul di sekitar rata-rata atau justru menyebar jauh. Dalam ekonomi, hal ini penting karena dua kelompok data bisa memiliki rata-rata yang sama, tetapi tingkat penyebarannya berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga. Next, the importance of data dissemination in economic, atau pentingnya penyebaran data dalam ekonomi. Ukuran penyebaran sangat penting dalam ekonomi karena dapat digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Misalnya, apakah distribusi pendapatan merata atau tidak. Yang kedua, untuk menilai risiko dalam investasi. Karena semakin besar penyebaran data, biasanya semakin tinggi risikonya. Yang ketiga, untuk melihat stabilitas ekonomi, seperti fluktuasi inflasi atau harga. Dan terakhir, membantu pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah maupun pelaku bisnis. Next, types of data distribution, atau jenis data distribusi. Dalam statistika, terdapat beberapa jenis ukuran penyebaran data yang umum digunakan. Dan yang saya akan bahas di sini, yang pertama, range atau jangkauan, simpangan rata-rata atau average, dan standar deviasi atau standard deviation. Yang pertama, range atau jangkauan. Jangkauan atau range adalah ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Range dihitung sebagai selisih antara nilai terbesar, atau yang disebut dengan maksimum, dan nilai yang terkecil yang disebut dengan minimum dalam suatu kumpulan data. Secara sistematis, range dapat dituliskan sebagai range sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. Ukuran ini memberikan gambaran cepat tentang seberapa luas data tersebar. Semakin besar nilai range, maka semakin besar pula variasi atau penyebaran data tersebut. Dan sebaliknya, jika range kecil berarti data cenderung berkumpul dalam rentang nilai yang sempit. Kelebihan dari range adalah sangat mudah dihitung dan dipahami, sehingga sering digunakan sebagai langkah awal dalam menganalisis data. Namun, range juga memiliki kelemahan yang cukup signifikan, yaitu hanya bergantung pada dua nilai saja, nilai terbesar dan nilai terkecil, tanpa mempertimbangkan distribusi data secara keseluruhan. Akibatnya, range dapat sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier. Kehadiran suatu nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah dapat membuat range menjadi tidak representatif terhadap kondisi mayoritas data. Sebagai contoh, dalam data pendapatan suatu kelompok masyarakat, terdapat satu individu dengan pendapatan yang sangat tinggi dibandingkan yang lain. Maka, nilai range akan meningkat drastis. Padahal, sebagian besar pendapatan individu lainnya mungkin berada dalam kisaran yang relatif sama. Hal ini dapat memberikan gambaran yang kurang akurat tentang penyebaran data sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun range berguna sebagai indikator awal, dalam analisis statistik, biasanya digunakan bersama dengan ukuran penyebaran lainnya, seperti varian atau simpangan baku, agar diperoleh pemahaman yang lebih lengkap. Next, average atau simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah salah satu ukuran penyebaran data yang menunjukkan rata-rata dari selisih absolut antara setiap nilai data dengan nilai rata-ratanya.
Secara sederhana, simpangan rata-rata menggambarkan seberapa jauh, secara umum, data-data dalam suatu kumpulan menyimpang dari nilai rata-rata. Semakin besar nilai simpangan rata-rata, maka semakin besar pula penyebaran data tersebut dari pusatnya. Dan sebaliknya, jika nilainya kecil, berarti data cenderung berkumpul di sekitar rata-rata. Secara matematis, simpangan rata-rata dapat dituliskan sebagai SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma buka kurung X dikurang dengan X bar dibagi N, di mana X adalah setiap nilai data, X bar adalah nilai rata-rata, dan N adalah banyaknya data. Dalam perhitungannya, setiap selisih antara data dan rata-rata diubah menjadi nilai absolut atau tanpa tanda negatif. Hal ini bertujuan agar penyimpangan ke arah atas maupun ke arah bawah tidak saling meniadakan, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan besar penyimpangan. Kelebihan dari simpangan rata-rata adalah lebih mudah dipahami dibandingkan varian, karena tidak melibatkan kuadrat. Nilainya juga langsung merepresentasikan jarak rata-rata data terhadap mean dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Namun, simpangan rata-rata juga memiliki keterbatasan dalam praktik statistik. Lanjutan. Ukuran ini jarang digunakan karena secara matematis kurang kuat dibandingkan varian dan simpangan baku, terutama dalam analisis yang melibatkan perhitungan lebih kompleks. Meskipun demikian, simpangan rata-rata tetap sangat berguna untuk memberikan gambaran awal tentang penyebaran data secara sederhana dan intuitif. Next, simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data-data dalam suatu kumpulan menyimpang dari nilai rata-ratanya. Berbeda dengan simpangan rata-rata, simpangan baku menghitung penyimpangan dengan cara mengkuadratkan selisih antara setiap data dan rata-rata, kemudian dirata-ratakan atau menjadi varian, dan akhirnya diakarkan kembali. Proses ini membuat simpangan baku lebih sensitif terhadap perbedaan nilai dalam data. Secara matematis, simpangan baku dirumuskan sebagai S akar sigma buka kurung X dikurang dengan X bar tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan N, di mana X adalah setiap nilai data, X bar adalah rata-rata, dan N adalah jumlah data. Simpangan baku memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penyebaran data dibanding range atau simpangan rata-rata. Jika nilai simpangan baku kecil, berarti data cenderung berkumpul di sekitar rata-rata. Dan sebaliknya, jika nilainya besar, berarti data tersebar lebih luas. Kelebihan utama simpangan baku adalah penggunaannya yang luas dalam statistik dan analisis data, terutama karena memiliki dasar matematis yang kuat. Ukuran ini juga sangat penting dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan penelitian ilmiah. Namun, simpangan baku juga memiliki kelemahan, yaitu sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier. Nilai yang sangat jauh dari rata-rata dapat memperbesar hasil simpangan baku secara signifikan. Dan sebagai contoh, dalam data nilai ujian siswa, jika sebagian besar nilai berada di sekitar rata-rata, maka simpangan baku akan kecil. Tetapi jika ada beberapa nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah, maka simpangan baku akan meningkat, menunjukkan bahwa variasi data tersebut lebih besar. Dengan demikian, simpangan baku merupakan salah satu ukuran penyebaran yang paling penting karena mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang variasi data dibandingkan ukuran lainnya. And the last conclusion. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa ukuran penyebaran data memiliki peran yang sangat penting dalam analisis ekonomi, karena tidak hanya melihat nilai rata-rata, tetapi juga memahami bagaimana data tersebut tersebar. Dengan mengetahui penyebaran data, kita dapat menilai apakah suatu data bersifat homogen atau seragam,
atau heterogen atau beragam, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Berbagai ukuran penyebaran memiliki karakteristik masing-masing. Range mudah digunakan namun kurang akurat karena dipengaruhi nilai ekstrim. Sedangkan simpangan rata-rata memberikan gambaran penyimpangan yang lebih baik, tetapi masih terbatas dalam analisis lanjutan. Sementara itu, standar deviasi merupakan ukuran yang paling sering digunakan karena mampu menggambarkan variasi data secara lebih menyeluruh dan memiliki dasar matematis yang kuat. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pemilihan ukuran penyebaran harus disesuaikan dengan tujuan analisis dan karakteristik data yang digunakan. Dengan memahami ukuran penyebaran data secara tepat, analisis ekonomi yang dilakukan akan menjadi lebih akurat, objektif, dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Okay, that is my discussion about the size of data distribution. If there are any mistakes in my words, I apologize. I hope it's useful and see you again. I just had to let you know you're